Kami bersyukur kepadamu Tuhan, bagi hari ini, untuk kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah pujian penyembahan kami boleh naik bagaikan dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Saat ini hamba akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Engkau mengurapi hamba, Engkau berkuasa atas hamba dan kami semua yang hadir hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya saudara mengalami kuasa Tuhan ya. Puji Tuhan. Ya, kita akan membaca firman Tuhan dalam Efesus pasal 5 ayat 1 sampai ayat 10, ayat 15 sampai ayat 17, ayat 20 dan ayat 21. Untuk meresponi firman Tuhan, sekali lagi saya mengundang sama-sama kita bangkit berdiri. Kita membaca firman Tuhan ini dalam Efesus 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan pada Tuhan. Puji Tuhan. Silakan duduk, nanti ayat-ayat selanjutnya kita akan baca juga saudara ya. Puji Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya beri tema menjadi penurut-penurut Allah ya. Menjadi penurut-penurut Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara perhatikan dalam ayat yang pertama dikatakan bahwa sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak. Jadi anak-anak itu diibaratkan sebagai orang-orang yang selalu mendengarkan atau menurut apa yang disampaikan. Ya, jadi saudara sekali lagi anak-anak ini identik, sekali lagi identik dengan penurut. Nah, firman Tuhan katakan kita sebagai anak-anak Allah ini jadilah penurut-penurut seperti anak-anak yang kekasih. Penurut ya, saya ingin membagikan kepada saudara terlebih dahulu. Saya yakin saudara sudah tahu apa itu arti penurut. Kalau saya bertanya kepada saudara satu persatu, apa sih itu arti penurut? Pasti saudara sudah punya pemikiran. Oh, penurut itu dengar-dengaran. Oh, penurut itu ikut perintah. Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penurut ini atau dalam pengertian secara umum, penurut ini sifat atau sikap patuh. Ya, sikap atau sifat patuh dan taat kepada perintah atau aturan yang diberikan. Ini penurut. Ya, sekali lagi penurut ini sifat atau sikap yang patuh, yang taat kepada aturan yang diberikan.
Nah, bagaimana dengan penurut Allah? Bagaimana saya dan saudara dengan yang dikatakan sebagai penurut Allah? Penurut, kata penurut di sini saudara, ya, dalam bahasa Yunani memiliki arti meniru. Meniru pola, ya, yang ditetapkan oleh mentornya. Ya, sekali lagi, ya, dalam bahasa aslinya memiliki pengertian bahwa penurut ini meniru pola yang ditetapkan oleh mentornya. Siapa mentornya? Saudara pasti sering dengar kan, anak-anak itu selalu mengikuti apa yang turun dari orang tuanya. Walaupun tidak bisa juga seperti demikian, karena apa? Seringkali pengaruh lingkungan menjadi salah satu penyebabnya, iya kan? Mana ada orang tua mendidik anak dengan kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang kotor. Tiba-tiba saudara mendengar anak saudara berkata-kata seperti itu. Ya, salah satunya mentornya ternyata datang dari lingkungannya, bukan dari dalam keluarganya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berkata mentor berarti kan orang yang memberikan, ya, orang yang memberikan contoh, orang yang memberikan banyak hal atau pengaruh yang besar di dalam kehidupan seseorang. Nah, firman Tuhan katakan, kalau kita menjadikan Tuhan sebagai mentor kita, kalau kita menjadikan Tuhan, menjadikan Allah sebagai mentor kita, berarti seharusnya kita menjadi orang-orang yang patuh kepada apa yang dikatakan oleh mentor itu. Namun sayangnya banyak orang-orang di luar sana, bahkan anak-anak Tuhan, lebih banyak percaya mentor, para motivator daripada ketimbang percaya kepada Alkitab. Ya kan saudara? Saudara, coba saudara perhatikan, di luar sana, bahkan dulu pernah ada di televisi acaranya, ya, dia memberikan motivasi kepada orang-orang, penontonnya banyak, ya. Mentor, dia mementori orang-orang dengan kata-kata yang membangkitkan. Walaupun kadang-kadang seringkali kata-katanya itu tidak cocok dengan firman Tuhan. Saya banyak mendapatkan pelajaran-pelajaran dari media sosial, kata-kata yang kalau saya cerna itu sebenarnya sangat bertolak belakang dengan Alkitab. Tetapi sangat banyak yang mendukung. Satu contoh, saudara harus menjauhi orang-orang yang tidak memberi dampak yang baik, benar. Tapi di sisi lain Alkitab juga harus menyuruh kita untuk mendoakan orang-orang tersebut, iya kan? Nah, ini dua sisi yang diperhatikan oleh Alkitab. Firman Tuhan katakan jangan bergaul, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tetapi di satu sisi firman Tuhan juga katakan doakan orang-orang yang memiliki pergaulan yang salah itu. Jadi kita ini Alkitab luar biasa saudara. Makanya jadikan Alkitab ini, jadikan firman Tuhan sebagai mentor. Kan penurutnya Allah. Kalau kita dikatakan penurutnya Allah berarti ini standar kita. Ya kan? Kalau hakim standarnya undang-undang, hukum, ya, anggota dewan atau pemerintah standarnya Undang-Undang Dasar Negara tahun 45. Nah, kita apa sebagai anak-anak Allah yang dikatakan sebagai penurut, ini yang harus kita ikuti. Jadi mentor kita adalah langsung dari Tuhan, ya. Ini kalau kita mau berbicara mentor sesuai dengan kata penurut di sini. Nah, saudara, bagaimana ciri dari orang-orang yang penurut kepada Allah? Bagaimana ciri dari orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah mentornya menurut Efesus pasal 5. Sekali lagi menurut Efesus pasal 5 ayat 1 sampai ayat 21. Kita lihat yang pertama, ciri orang penurut kepada Allah menurut Efesus pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Kita lihat dalam ayat yang kedua. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Ciri yang pertama dikatakan oleh firman Tuhan, seorang penurut kepada Allah menurut Efesus 5 ayat 1 sampai 21 adalah hidup di dalam
kasih. Aduh, kalau kita ngomong kasih ini gampang diomongin nih saudara ya. Gampang diucapkan. Tapi prakteknya sangat sulit. Sangat sulit. Hidup di dalam kasih ini bukan hanya sekedar berbicara, mengampuni orang yang sudah bersalah kepada kita. Hidup di dalam kasih ini bukan hanya sekedar berbicara kepada saya dan saudara sesama orang-orang yang ada di lingkungan gereja. Bukan saudara. Tetapi hidup di dalam kasih ini meluas. Makanya firman Tuhan katakan, kasihilah ya dalam Markus 12 ayat 30 dan ayat 21. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Vertikal. Ya. Kasihilah Tuhan Allahmu, vertikal. Yang kedua, dari Markus 12 ayat 31. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesamamu manusia. Horizontal. Ini salib ini luar biasa ya saudara ya. Lambang salib ini luar biasa. Ada dua langsung, atas ya, dari kita di bawah ke atas ke Tuhan kita ya, yang horizontal sesama. Sangat jelas. Ini hukum kasih. Ini ciri orang yang hidup yang menurut sesuai dengan Efesus, hidup di dalam kasih. Kalau berbicara tentang kasih sangat luas. Bukan hanya kasih sesama suami istri, kasih dengan keluarga, ya. Tetapi bagaimana saudara melihat orang-orang yang ada di luar sana? Mungkin saudara kita tidak bersentuhan langsung. Tetapi orang yang hidup di dalam kasih, dia akan selalu membawa orang-orang yang belum mengenal Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari dalam doa. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita menjadi orang-orang Kristen yang egois. Yang hanya berdoa untuk diri kita sendiri. Yang hanya berdoa untuk keluarga kita sendiri. Yang hanya berdoa untuk komunitas kita sendiri. Itu penting dan sangat baik. Tetapi jangan lupa, di luar sana Tuhan juga mengajarkan kita untuk mendoakan orang-orang yang mungkin hidupnya dalam keadaan yang tidak baik. Atau mungkin mereka sudah meninggalkan Tuhan. Berapa banyak orang-orang percaya yang pada akhirnya meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan sampai kita menggunakan standar ganda. Standar ganda ini ketika sama diri kita dan keluarga kita, kita bisa melakukan dengan baik. Tetapi ketika dengan orang lain, kita tidak bisa melakukan dengan baik. Atau sebaliknya, ketika dengan orang lain kita bisa sangat baik, tetapi ketika dengan keluarga sendiri kita tidak bisa melakukan dengan baik. Saya pernah mendengar teman saya ya, dia berkata begini. Teman saya berkata begini, kamu ini, dia berkata kepada istrinya, kamu ini kalau sama saya salah sedikit langsung marah, tapi kalau sama yang di luar sana, orang-orang lain kamu toleransinya tinggi sekali ya. Saudara pernah nggak dengar yang seperti itu? Nah ini ruwet ya saudara ya. Tetapi yang mau saya sampaikan kepada saya dan saudara bahwa hidup kita di dalam Kristus, kasih itu tidak hanya sekedar seperti yang saya katakan tadi, memaafkan, kasih sesama dalam keluarga, tidak saudara. Tetapi kita harus perhatikan bahwa hidup di dalam kasih ini adalah hidup dengan tujuan pada akhirnya untuk memuliakan Tuhan. Bagaimana kehidupan kita di luar? Bagaimana hubungan kita di luar? Bagaimana hubungan kita dengan rekan-rekan kita? Ketika saudara mungkin mengalami hal yang tidak baik, bagaimana? Ya, kecenderungan orang-orang adalah membalas apa yang tidak baik, ya kan? Kecenderungan membalas apa yang tidak baik. Sementara firman Tuhan katakan,
Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Saudara, hukum Yesus ini sulit, saudara. Kalau hukum Taurat, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi hukum Yesus ini lain, di atas rata-rata. Ketika orang Farisi dan orang banyak mendapati seorang wanita perempuan yang berbuat zina, dibawa kepada Yesus. Ditanyalah kepada Yesus, Yesus apa yang harus dilakukan? Menurut hukum Taurat, dia harus dirajam karena kedapatan berbuat zina. Tapi apa yang terjadi? Apakah Yesus berkata, oh iya silakan dirajam? Enggak, Yesus enggak bilang seperti itu. Yesus hanya bilang, siapa di antara kamu yang tidak pernah berbuat dosa, dia yang pertama melempar wanita ini. Mereka berusaha menjebak Yesus. Tetapi Yesus punya jawaban yang luar biasa. Di luar pikiran mereka. Akhirnya mereka sadar bahwa semua mereka berbuat dosa dan butuh kasih karunia Tuhan. Untuk itulah saudara, Tuhan mengajarkan kepada saya dan saudara. Dalam Yohanes 3 ayat 16, ayat hafalan ini ya. Anak-anak sekolah minggu pasti tahu. Karena begitu besar kasih Allah nih. Guru-guru sekolah minggu ini, anak-anak sekolah minggu kita ya. Harus dipastikan ayat ini dihafal di luar pikiran. Di luar kepala. Ya, harus dipastikan, dites, dipastikan, jangan sampai. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hukum kasih, ini hukum kasih. Yang kedua saudara, ciri orang yang menurut kepada Allah. Kita lihat ciri orang yang menurut kepada Allah atau penurut. Kita lihat Efesus 5 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu. Sebagaimana sepatutnya bagi orang kudus. Demikian ayat yang kelima. Karena ingatlah baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah. Artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan kerajaan Allah. Yang kedua, ciri orang yang penurut kepada Allah. Menurut kitab Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 21 adalah hidupnya adalah hidup di dalam kekudusan. Hidup dalam kekudusan. Saudara perhatikan ayat yang ketiga ini. Saudara, ketika saya mencoba merenungkan kembali ayat yang ketiga ini, ada hal yang lebih jauh dari sekedar percabulan. Ya. Ada hal yang lebih jauh dari sekedar perzinahan, saudara. Coba saudara perhatikan. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu. Disebut saja pun jangan. Ini kan standar yang tinggi saudara. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja, diomongin saja, dikatakan saja. Jangan. Ternyata ada banyak orang-orang di luar sana bercanda. Candaan mohon maaf nih saudara. Candaan yang kotor. Candaan yang vulgar. Saudara, kita hanya bisa mengarahkan anak-anak kita saudara. Ya, mulai dari kecil. Karena kelak nanti dia meninggalkan kita. Dia sudah berada di luar kota, kita nggak tahu. Justru dari dia kecil kita harus mengarahkannya. Ini saudara, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan. Disebut saja pun jangan. Tetapi banyak anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan mentolerir hal ini saudara. Toleransi dengan hal-hal seperti cuman bercanda kok. Cuman ya sekedar basa-basi. Padahal jelas firman Tuhan katakan,
Ini sangat berbahaya saudara. Karena justru kadang-kadang dari candaan itu membuka celah. Ya, membuka celah iblis masuk untuk merusak kekudusan anak-anak Tuhan. Ayat yang kelima, karena ingatlah baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah. Saudara, saya sempat berpikir ya, apa hubungannya orang sundal, orang cemar, dan orang serakah ya. Padahal kan ini konteksnya berbeda. Tetapi firman Tuhan menyatukan ini. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus. Orang serakah, ya. Mohon maaf nih ya, masih ada istri satu, mau dua, mau tiga, mau empat, mau lima. Satu aja gak habis-habis, mau lima. Ya, saudara, saya heran saudara. Makanya masuk orang serakah. Serakah ini banyak hal saudara. Serakah dalam segala hal, maunya diambil semuanya. Semuanya maunya menjadi milik sendiri saudara. Ternyata ketika seseorang itu menempatkan diri sebagai orang yang serakah, firman Tuhan memasukkan dia dalam label orang yang tidak kudus di dalam Tuhan. Paulus secara konsisten ya saudara, Paulus secara nyata dengan jelas menyoroti gaya hidup orang-orang yang ada di Efesus. Paulus mengingatkan kepada orang-orang di Efesus. Kenapa? Karena dosa yang paling dominan pada saat itu adalah dosa seksualitas. Dan mohon maaf, di akhir zaman ini semakin parah. Saudara bisa bayangkan, di zaman Paulus saja Efesus sudah seperti itu. Gimana di zaman sekarang? Promosinya terang-terangan. Iklannya terang-terangan. Semua masuk terang-terangan sekarang. Saudara mungkin kita tidak melakukannya. Saudara tidak melakukannya. Tapi ayo saya mengajak kita untuk benar-benar memperhatikan generasi kita. Makanya kita doakan anak-anak kita saudara. Kita doakan bersama-sama, ini tanggung jawab kita. Doakan generasi kita, penerus kita. Doakan anak-anak sekolah minggu kita, doakan anak-anak tunas remaja kita. Kita doakan saudara, kenapa? Karena apa yang dialami sekarang jauh lebih berat dibanding masa-masa kita. Iya kan saudara? Sekarang itu semuanya mudah diakses. Ngeri saudara. Dengan gampang diakses saudara. Game-game yang dimainin anak-anak kadang-kadang, aduh saya harus negur, kadang-kadang saya negur ya. Kenapa saudara? Gamenya itu kadang-kadang ada orang dewasa main di situ, ikut main. Omongannya ini kasar sekali saudara. Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita gak punya kekuatan apa-apa untuk menghadapi semua ini. Yang ada adalah kita membekali menurut kitab Ulangan. Ingatkanlah kepada anakmu, ya, mau tidur, ya kan, mau makan, mau duduk. Gak apa-apa kesannya kita cerewet sebagai orang tua. Gak apa-apa kesannya kita bawel sebagai orang tua. Tapi toh itu tujuannya gak ada lain. Supaya anak-anak kita tetap ada di dalam Kristus. Ya, mari Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, ciri orang penurut. Menurut kitab Efesus. Kita lihat pasal 4 dan Efesus 5 ayat 4 dan ayat yang ke-6. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Ayat yang ke-6. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa. Karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Saudara lihat, yang ketiga, seorang penurut adalah seorang yang mampu mengontrol atau menguasai perkataannya. Ini seorang penurut. Ayat 4 dikatakan begini saudara. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, yang sembarangan, ngarul ngidul, gak jelas. Ya. Saudara kalau kita ngikutin aturan firman Tuhan ini memang, aduh saudara ya, kita kayaknya
Gimana ya saudara, kayak ya mungkin karena kita ini, bukan mungkin, karena saya dan saudara ini kan warga kerajaan Allah, iya kan? Kita kan warga kerajaan. Jadi jangan salah, attitude kita pun diatur. Ya, kata-kata kita pun ini harus diatur. Saya menyadari saudara, sebagai hamba Tuhan ini gak mudah saudara. Banyak, saudara kalau lihat di kerajaan Inggris, ada keturunan kerajaan Inggris itu yang keluar, pangeran siapa tuh, Pangeran Harry ya. Keluar bersama dengan istrinya, tidak lagi menjadi warga kerajaan. Karena apa saudara? Gak mau dengan aturan-aturan kerajaan. Mereka ingin menjadi rakyat biasa. Aturan-aturan kerajaan kan luar biasa kan saudara. Cara duduk waktu makan, cara berbicara, gimana cara dia menyendokkan makanan untuk masuk ke mulut. Aduh saudara ya, kalau saya tuh yang biasa makan cocol-cocol tuh sambal jadi warga kerajaan. Ya, cocol sambal, wah enak ini langsung, gak usah pakai sendok saudara ya. Cubitin ikannya pakai sambal terasi, wah enak. Jadi warga kerajaan gak mungkin kayak gitu saudara ya. Gak bisa masuk saya dalam kategori itu mungkin. Ngeri. Nah ini saudara, mungkin karena ya kita ini warga kerajaan Allah sehingga Tuhan buat aturan seperti ini. Harus bisa mengontrol perkataan kita, jangan sampai aduh saudara ya. Ini memang gak mudah saudara. Perkataan jangan perkataan yang kosong, yang kotor itu pasti. Yang kedua, perkataan yang kosong, yang tidak berbobot, yang tidak berkualitas. Ya, saudara pasti tahu nih. Perkataan yang kosong itu adalah perkataan yang tidak berbobot, perkataan yang tidak berkualitas, perkataan yang tidak membangun, perkataan yang tidak mendidik, perkataan yang menjerumuskan. Nah ini saudara, ayat yang keempat. Perkataan yang sembrono, yang tidak pada tempatnya. Perkataan yang sembrono ini juga saudara kadang-kadang begini saudara. Maksudnya baik, ya, tapi ternyata caranya salah. Ya. Dia pengen orang untuk bersih-bersihnya bersih sekali. Tapi omongannya enggak sesuai. Ya ini saudara. Ayat yang ke-6, janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa. Hampa itu kosong. Ya, gak ada isinya. Mungkin ada isinya, tapi isinya itu namanya hampa sebenarnya kosong, saudara. Mungkin ada isinya, tetapi pada akhirnya masuk kategori hampa. Kosong. Ibarat kata tong kosong nyaring bunyinya. Jadi firman Tuhan mau kata-kata itu adalah kata-kata yang membangun di dalam Kristus. Sebab kalau kata-kata kita kosong, hampa, firman Tuhan katakan itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Kata-kata yang hampa ini kata-kata juga yang tidak memuliakan Tuhan. Kata-kata yang tidak menjadikan Tuhan sebagai juru selamatnya di dalam hidupnya. Oh, ngapain percaya Yesus? Buat apa kamu ikut Kristus? Itu kata-kata hampa. Itu kata-kata kosong menurut firman Tuhan. Ya, Yakobus pasal 3 ayat yang ke-5 dan ayat 8. Yakobus pasal 3 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-8. Demikian juga lidah walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Ayat yang ke-8. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Saudara, itulah sebabnya Tuhan mengatakan kepada saya dan saudara untuk mengontrol, menguasai perkataan kita. Karena apa? Ini saudara, ayat yang ke-8. Tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Hanya lidah-lidah yang diserahkan kepada Roh Kudus,
yang mampu mengontrol lidah itu sendiri. Hanya orang-orang yang menyerahkan, mohon maaf, mulutnya, lidahnya kepada Roh Kudus, hatinya kepada Roh Kudus, yang akan mampu mengontrol buasnya lidah. Saudara saya mau kasih contoh kepada saudara, ya, bagaimana buasnya lidah. Saya kasih contoh satu saja. Ketika si A konflik dengan si B, atau si A tidak suka dengan si B, si A ini akan ngajak si B yang tidak tahu apa-apa. Benar enggak saudara? Seringkali seperti itu ya. Habis itu ngajak si C, si D. Ya. Dari A, B, C, D. Dari sendiri ngajak 2 orang, ngajak 1 keluarga, setelah itu ngajak 1 kampung, saudara. Ya. Dari mana tuh? Dari omongan. Penting sekali saya dan saudara serahkan kepada Roh Kudus. Serahkan kepada Roh Kudus. Tapi buat saya Bapak Ibu Saudara, saya mau kasih masukan juga kepada saudara. Orang punya hak untuk ngomongin saya, orang punya hak untuk ngomongin saudara yang tidak baik, yang jelek-jelek. Tetapi saya dan juga saudara punya hak untuk tidak mendengar atau mengabaikan. Amin saudara? Amin? Iya. Kalau enggak nanti saudara pusing loh. Nanti saudara pusing. Semua perkataan-perkataan orang yang tidak baik, yang tidak membangun, saudara bawa dalam pikiran sampai saudara tidur. Akhirnya saudara nggak bisa tidur nanti. Saudara sendiri yang sakit. Sementara dia enak-enak tidur. Jangan saudara. Abaikan saja yang kayak gitu. Ya. Sekali lagi saya ingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya. Karena ayat 8 dari Yakobus pasal 3 ini, tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Jauh lebih mematikan dari racun biasa. Kalau racun biasa membunuh tubuh, ya, atau mungkin ada penawarnya, tapi yang satu ini, lidah ini, mematikan banyak hal. Bisa mematikan mental orang, ya, bisa mematikan usaha orang, bisa mematikan hal-hal lain dari orang-orang yang dia tidak sukai. Ini saudara, hati-hati. Ya, Yakobus 3 ayat 9 menjadi perenungan kita, menjadi perhatian kita. Yakobus 3 ayat 9. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Hati-hati saudara ya. Saya percaya saudara tidak ada yang di sini, ya, tidak ada di sini yang seperti ayat 9 ini. Tapi kita jaga diri kita saudara, ya. Jangan sampai di mulut yang sama ini, di mulut yang sama ini keluar yang berbeda. Ada 2 mata air, ya. Jangan sampai seperti ini. Satu memuji Tuhan, satunya melakukan hal yang tidak benar. Mengapa saya dan saudara diarahkan Tuhan menjadi seorang penurut dalam kitab Efesus ini? Apa dasarnya? Kita lihat ayat yang ke-8 Bapak Ibu Saudara. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Saya dan saudara diarahkan Tuhan menjadi seorang penurut menurut kitab Efesus. Karena yang pertama adalah latar belakang kita, latar belakang saya dan saudara sebagai orang-orang berdosa. Latar belakang kita sebagai orang-orang yang berdosa. Kita ada di dalam kegelapan. Ayat yang ke-8 ini. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Kristus. Mengingatkan kita bahwa kegelapan tidak akan berbuah kebenaran. Ini saudara, ya. Efesus mau katakan kepada saya dan saudara bahwa tidak akan membuahkan kebenaran. Pasti tidak akan membuahkan kebenaran.
Bahkan yang ada kehancuran. Ayat 9, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Sementara kegelapan membuahkan kehancuran. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengarahkan saya dan saudara sekali lagi mengingatkan kita akan latar belakang kita sebagai orang yang berdosa. Dan Tuhan mau katakan kepada saya dan saudara bahwa hanya teranglah yang akan berbuahkan kebaikan. Kegelapan tidak akan pernah berbuahkan kebaikan. Untuk itu saudara, ya, peringatan yang Tuhan berikan bagi kita, Tuhan berikan peringatan menurut kitab Efesus, ya, agar apa? Yang pertama, memperhatikan cara hidup kita. Efesus 5 ayat 15. Efesus 5 ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Dan janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Perhatikanlah. Artinya apa? Allah mau kita peduli dengan cara hidup kita. Allah ingin kita peduli dengan cara hidup kita. Gimana cara hidup kita setiap harinya di dalam Tuhan itu? Apakah lebih banyak menyakiti hati Tuhan? Menurut yang saya sudah bacakan tadi, yang saya sampaikan. Ataukah lebih banyak menyenangkan hati Tuhan sebagai orang-orang yang merdeka di dalam Kristus? Yang kedua saudara, peringatan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita menurut Efesus sebagai orang yang penurut dalam ayat yang ke-16. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Yang kedua, peringatan Tuhan buat saya dan saudara. Menggunakan waktu sebaik mungkin. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Saudara jangan tutup mata saudara. Ini sudah kenyataan memang akhir zaman. Jangan menutup mata saudara. Kita harus siap di dalam Tuhan. Firman Tuhan katakan hari-hari ini hari-hari yang jahat. Zaman sekarang berjagalah. Tahu lagu ini saudara ya? Lihat dunia bergelora. Kegentaran sini sana banyak menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Amin saudara. Ya, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Saudara mau bukti? Ya, barusan saudara, beberapa hari yang lalu lagi viral. Anak bakar rumah orang tuanya gara-gara nggak dikasih nggak dibeliin motor. Habis dibakar rumahnya mau tinggal di mana saudara? Kan lucu ya saudara. Ngeri saudara, keadaan sekarang ini ngeri saudara. Kita nggak bisa berbuat apa-apa nih saudara. Sekarang ini kita hanya bisa berdoa dan ingatkan anak kita, ingatkan keluarga kita. Ya saudara ya, gunakan waktu sebaik-baiknya. Gunakan. Jangan biarkan waktu terbuang dengan percuma. Ajak ngobrol ya, satu sama lainnya. Tuhan mau kita berhati-hati. Firman Tuhan katakan, waktunya akan semakin dipersingkat. Saudara rasa enggak? Saudara bangun. Gak usah saudara bangun jam 3 pagi. Saudara bangun jam 6 pagi pun. Tahu-tahu sebentar sudah malam lagi. Iya gak saudara? Sekarang hari Minggu. Kok udah Minggu lagi ya? Waktunya dipersingkat. Firman Tuhan katakan, kalau waktunya tidak dipersingkat, bahkan anak-anak Tuhan pun bisa tidak selamat.
Ini peringatan buat saya dan saudara. Firman Tuhan mau kepada saya dan saudara untuk selalu bersyukur kepada Dia. Saudara lihat di dalam Efesus 5 ayat yang ke-20, peringatan Tuhan. Jangan banyak mengeluh. Jangan banyak mengeluh. Banyakin ucapan syukur kepada Tuhan. Coba lihat Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Sudah saudara, jangan terlalu banyak mengeluh. Saya selalu beritahu ya kepada keluarga sendiri. Saya nggak mau terlalu banyak mengeluh. Makanan apapun saya makan saudara. Kecuali petai. Kecuali durian. Semua silakan saudara kasih ke saya. Mau bunga pepaya, mau daun pepaya, mau daun paria ya. Saudara mau kasih semua saya makan. Kecuali yang satu tadi, pete. Tapi Bu Erni, ratunya pete. Ya saudara, jangan banyak mengeluh saudara. Jangan banyak mengeluh. Tidak akan menyelesaikan masalah. Orang yang banyak mengeluh itu tidak akan menyelesaikan masalah. Yang ada malah tambah sakit saudara. Harus banyak mengucap syukur kepada Tuhan. Jangan kita fokus kepada diri sendiri. Lihat orang di luar sana. Kalau saudara lihat, oh iya ya ternyata masih ada emak-emak, oma-oma umur 70 tahun. Dorong gerobak. Oh iya ya, masih ada engkong-engkong umur 76 tahun ya. Pikul, mulung. Nah ini saudara, saya dan saudara kasih karunia Tuhan, amin. Jangan banyak mengeluh. Yang terakhir, peringatan yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara menurut Efesus ayat 21. Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Selalu merendahkan diri. Ya, merendahkan diri. Namanya merendah, iya kan saudara? Berarti tidak tinggi saudara. Orang yang merendahkan diri pasti hidupnya akan selalu ada di dalam Tuhan. Orang yang merendahkan diri, dia akan selalu membangun mezbah doa. Orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, dia akan selalu punya kehidupan penyembahan di dalam Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, mari saya mengajak kita pagi hari ini. Kita menjadi umat Tuhan yang menurut kitab Efesus. Tuhan memberkati kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
datang di hadapan-Mu. Kami serahkan hati kami Tuhan. Kami mau menjadi penurut-penurut di hadapan Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu. Bantu kami di hari-hari yang jahat ini, di hari-hari terakhir ini Tuhan. Bantu kami untuk tetap setia kepada Tuhan, untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, lama sangka, lama sangka, lama sangka, lama sangka, kasih Tuhan. Kami mau menjadi umat-umat yang penurut kepada Tuhan, yang menuruti apa yang firman Tuhan katakan. Kami mau menjadikan Tuhan sebagai mentor terbaik kami. Tidak ada mentor terbaik di dunia ini selain Tuhan sendiri. Kami mau menjaga kekudusan hati kami, menjaga hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Pagi hari ini secara khusus kami berdoa buat anak-anak sekolah minggu kami, buat anak-anak tunas remaja kami, buat anak-anak pemuda kami Tuhan. Tuhan, kami bawa anak-anak kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau memproteksi anak-anak kami Tuhan. Engkau melindungi mereka semua Tuhan dari segala pengaruh-pengaruh yang tidak baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memakai anak-anak kami untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Engkau memberkati Tuhan setiap umat-umat-Mu Tuhan. Dimanapun berada, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang mengalami masalah dalam keluarga, dalam pekerjaan, Tuhan selesaikan dengan cara Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati umat-umat Tuhan yang sudah hadir hari ini, yang sudah melayani pekerjaan Tuhan, yang sudah datang memuji, menyembah Tuhan, mempersembahkan hati yang terbaik di hadapan Tuhan. Berkatilah umat-umat-Mu, berkati dalam pekerjaan, berkati dalam rumah tangga, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan bangsa dan negara kami serahkan kota kami menjadi kota yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Tuhan. Terima kasih, kami serahkan juga untuk acara Natal ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudaraku, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Sebentar umatmu akan pulang ke rumah masing-masing ya Tuhan. Tuhan sertai di perjalanan, tibakan dengan selamat. Sepanjang hari ini ada di dalam perlindungan Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah engkau pulang menjadi umat-umat Tuhan yang penurut, yang menurut sesuai dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita yang percaya katakan, amin. Tuhan